Rusia terus melancarkan serangan luas di Ukraina, merebut wilayah dan menekan pasukan Kiev dari berbagai arah. Namun di balik kemajuan di medan perang, Rusia menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat. Anggaran militer mulai membengkak, inflasi meningkat, dan pendapatan negara menurun. Dengan demikian, apakah Rusia bisa bertahan dalam perang jangka panjang ini? Simak selengkapnya dalam video berikut. Dalam 2 bulan terakhir, Rusia berhasil meningkatkan serangan di banyak arah mulai dari wilayah Sumi di utara hingga daerah Stepa Zaporizhia di selatan. Saat ini Rusia telah menguasai lebih dari 2/3 wilayah Donetsk, salah satu area pertempuran paling penting. Pasukan Rusia bahkan telah mengepung kota strategis Konstantinivka dari timur, selatan, dan barat dengan membentuk zona pertahanan sedalam 16 km. Pada Juni 2025, Rusia mencapai pencapaian wilayah terbesarnya tahun ini. Menurut Deep State, Rusia merebut lebih dari 214 mil persegi wilayah Ukraina, naik dari 173 mil persegi di bulan Mei 2025. Meski begitu, wilayah itu masih sangat kecil dibandingkan seluruh wilayah Ukraina. Jika laju ini terus berlangsung, Rusia akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk sepenuhnya menguasai 4 wilayah Ukraina yang diklaimnya sejak 2022. Namun tujuan Rusia tidak hanya merebut wilayah. Para analis menilai Rusia juga berusaha menghancurkan kekuatan militer Ukraina secara perlahan sambil terus memperkuat pasukannya sendiri. Tantangan terbesar bagi Rusia justru ada di dalam negeri karena ekonominya kesulitan mengikuti kenaikan biaya perang. Para analis mengatakan Rusia mungkin menghabiskan dana yang tidak berkelanjutan untuk membiayai perang yang telah memicu inflasi. Hal ini terjadi bahkan saat industri minyak dan gas Rusia mengalami tekanan akibat harga energi yang rendah, sebagian disebabkan oleh tarif yang ditetapkan AS. Perlu dicatat, ekspor minyak menyumbang sekitar sepertiga dari total anggaran federal Rusia. Pada akhir Juni 2025, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia menghabiskan 6,3% dari produk domestik bruto atau setara 172,5 miliar dolar untuk militer. Ia mengakui jumlah itu besar dan negaranya membayarnya dengan inflasi. Untuk mengendalikan harga, Bank Sentral Rusia menetapkan suku bunga sebesar 20%. Putin juga berencana memangkas pengeluaran militer selama 3 tahun ke depan. Jika Putin memenuhi janji itu dan Rusia benar-benar mengurangi pengeluaran militer, kemampuan mereka untuk melanjutkan perang dipastikan akan menurun. Media Rusia MMI juga menyebut kondisi anggaran negara saat ini sebagai bencana. Defisit anggaran Rusia telah mencapai 47 miliar dolar pada paruh pertama tahun ini, didorong oleh pengeluaran militer yang melambung tinggi. Sementara itu menurut Kementerian Keuangan Rusia, pendapatan minyak dan gas turun lebih dari 16% akibat rendahnya harga pasar. Rusia masih memiliki lebih dari 52,5 miliar dolar aset likuid di dana daruratnya yang mungkin cukup untuk menutup defisit sampai akhir tahun. Namun menurut seorang analis energi dan ekonomi Rusia, Kirill Rodionov, Kremlin perlu meninjau kembali prioritas anggarannya secara serius mulai 2026. Bagi Ukraina, kemampuan untuk melanjutkan perang masih belum pasti. Sebab, AS mengirim sinyal yang bertentangan tentang niat dan kemampuannya untuk terus membekali pasukan Kiev. Presiden AS Donald Trump telah menyatakan negara-negara NATO akan membeli senjata dari AS untuk dikirimkan ke Ukraina. Kebijakannya seringkali berubah-ubah, seperti menghentikan bantuan militer, lalu setuju untuk menjual senjata kepada sekutu Eropa yang akan mengirimkannya ke Ukraina. Ini membuat warga Ukraina merasa berharap namun juga berhati-hati. Mereka tidak yakin apakah dukungan AS masih dapat diandalkan. Sejumlah pejabat NATO mengusulkan rencana di mana pemerintahan Trump menjual senjata kepada negara-negara sekutu yang kemudian memberikannya kepada Ukraina. Skema ini bisa memberikan keuntungan finansial bagi AS dan melindungi Trump dari tuduhan terlibat langsung dalam perang. Sementara itu, setelah merilis beberapa angka kematian resmi di awal perang, Rusia tidak lagi mempublikasikan data kerugian militernya. Namun, peneliti dan pengamat telah mengumpulkan data publik seperti obituari dan dokumen waris untuk mengidentifikasi korban.
Hingga saat ini, lebih dari 115.000 kematian prajurit Rusia telah dikonfirmasi. Sebuah penelitian pada Juni 2025 menunjukkan hampir 1 juta tentara Rusia telah terbunuh atau terluka selama perang berlangsung. Menurut analis militer di kantor berita Meduza, Dmitry Kuznets, baik Ukraina maupun Rusia kehilangan antara 250 hingga 300 tentara setiap hari. Berdasarkan pernyataan resmi dan analisis data anggaran oleh Janusz Klutsch dari Institut Jerman untuk Urusan Internasional dan Keamanan, sepanjang 2025, Rusia masih mampu merekrut sekitar 30.000 prajurit baru per bulan. Namun kemampuan ini dicapai dengan mengeluarkan anggaran militer yang sangat besar, termasuk bonus pendaftaran dan gaji yang tinggi. Rusia dan Ukraina telah menghabiskan setahun terakhir untuk membangun daya tahan militer mereka agar bisa terus bertempur dalam kondisi apapun. Rusia memang mendapat keuntungan teritorial dan melakukan serangan dari berbagai arah. Namun mereka harus membayar mahal dengan kerugian jiwa yang besar dan ekonomi yang mulai tertekan. Sedangkan Ukraina berjuang dengan sumber daya terbatas dan bantuan yang tidak selalu pasti, tetapi semangat perlawanan mereka belum padam. Perang ini tampaknya bukan tentang siapa yang cepat menang, tapi siapa yang paling lama bisa bertahan. Pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.